diizinkan untuk membahas tema besar ini, sebetulnya ini tema yang sangat rumit, bukan sekedar rumit, tapi memang ini merupakan fakta historis yang harus kita terima apa adanya. Hanya saja kita harus memulai dari mana? Itulah yang ingin saya share kepada saudara-saudara yang ada di tempat ini. Nah, sebelum saya masuk pada materi utama yang akan saya bahas, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara semua, bisa dipastikan bahwa semua agama itu memiliki kata kunci yang hampir mirip. Saya sebut dengan istilah kata kunci supaya bisa dipahami oleh saudara-saudara sekalian. Dan kata kunci itu semua diawali dengan huruf S. Saya simbolisasi dengan istilah huruf S. Kalau dalam tradisi kita, Muslim mengenal istilah salam, yang arti harfiahnya adalah damai sejahtera. Dalam bahasa Arab tentu saja kita akrab dengan istilah. Kalau kita bandingkan dan kita hubungkan dengan istilah bahasa Ibrani, dan itu bahasa sakral, kitab suci Perjanjian Lama yang dikenal dalam tradisi kekristenan, dan juga saudara kita kaum Yahudi tidak menyebutnya Perjanjian Lama, tapi menyebutnya Tanakh. Itu akronim dari 3 kata kunci, yaitu Torah, Nevi'im, dan Khatub. 3 kata kunci. Torah itu 5 buku Nabi Musa. Nevi'im kitab para nabi, dan Khatub tulisan-tulisan. Semuanya itu dirangkum di Tanakh. Dan istilah bahasa Ibrani, kata kunci yang kita bisa maksud itu menyebutnya Shalom. Nah, kemarin kami kan kami soal apa ya? Tapi itu Shalom Alaikum, ya kan? Masih kan? Meskipun yang diucapkan oleh Nabi Ibu bilang itu secara kebahasaan, sebetulnya bukan Tapi itu Shalom Alaikum, tapi Tapi Shalom Alaikum. Jadi secara linguistik, karena bisa jadi dia bermaksud dengan bahasa Ibrani, tapi tidak itu bisa bahasa. Jadi dalam tradisi kita, Islam mengenal istilah salam, bahasa Ibrani mengenal istilah shalom. Arti harfiahnya sama, yakni damai sejahtera. Dalam bahasa Sanskerta ada istilah shanti. Om Santi, Shanti, Shanti, Om. Shanti arti harfiahnya juga damai sejahtera. Dalam tradisi Buddhis itu juga menyebut istilah satu arti harfiahnya damai sejahtera. Itu bahasa Pali. Tapi kalau bahasa Sanskrit menyebutnya Shanti. Dalam bahasa orang-orang yang menganut agama Konghucu atau agama Tao, mereka akrab dengan bahasa Mandarin. Mereka menyebutnya dengan istilah Sanjai, bukan cincang, Sanjai itu artinya damai. Dari buku kebahasaan atau kajian kebahasaan yang disebut Inggris atau Filosofi, kita punya kesimpulan. Mengapa semua agama yang ada di sekitar kita memiliki kata kunci yang hampir berdekatan secara semantik, secara makna? Itu apakah membuktikan bahwa agama-agama asalnya memang dari sumber yang sama? Atau memang bagaimana penjelasan ini? Itu perlu membuktikan yang menarik. Saudara-saudara, ini pertanyaan besar ya. Apakah memang dari sumber yang sama sehingga punya kesimpulan ada kata kunci yang mirip satu dengan yang lain, dan itu makna atau semantiknya juga tidak jauh berbeda. Dan yang lebih mengagetkan kita, ya, lebih mengagetkan kalau kita kaji secara kajian kebahasaan, kitab suci umat Islam yang disebut Al-Quran justru memberikan penegasan ada istilah-istilah asing yang termaktub di dalam Al-Quran, dan bisa kita baca misalnya
tulisan ulama klasik yang disebut al-Itqan fi ulumil Quran. Ada istilah-istilah yang sebetulnya bukan Arab, tapi dia mengalami proses Arabisasi. Dan itu bukan hanya bahasa Amharic, bahasa Ethiopia, tapi juga ada Koptik, ada juga bahasa Ibrani, ada juga bahasa Yunani, bahkan juga ada bahasa Parsi dan bahasa Sanskrit. Itu lebih mengagetkan kita kalau dikaji dari sisi linguistik, kajian kebahasaan. Saya ambil contoh sederhana. Kenapa di dalam Al-Quran itu ini kita perlakukan sebagai teks? Kenapa di dalam Al-Quran itu ada istilah Ilyas, nama seorang nabi yang disebut Ilyas dalam Al-Quran. Sementara kalau kita menggunakan teori intertekstualitas, teori yang dibahas oleh Rifater atau Julian Festival dari sisi kajian semiotik, kita menemukan jejak bahwa bagaimana kita bisa menghubungkan antara teks satu dengan teks yang lain. Karena tidak mungkin teks itu lahir dalam ruang hampa. Teks itu ada relasi dengan teks-teks yang lain. Dan dalam konteks ini, istilah Ilyas ternyata ada meeting point dengan teks Septuaginta. Quran itu ada 7 juga. Manuskrip tertua itu ada 7, dan itu sudah diteliti oleh para ahli manuskrip. Ahli tua betul. Nah, sementara teks Septuaginta bahasa Yunani itu abad ke-3 sebelum Masehi. Dan sampai sekarang masih dapat kita akses. Itu ada istilah yang namanya Elias, dan itu nama seorang nabi. Ternyata ini nanti kita bisa paham. Ternyata teks Septuaginta itu terjemahan dari teks Ibrani, dari teks yang disebut Tanakh, Torah Nevi'im Berhubung, diterjemahkan dalam bahasa Yunani abad ke-3 sebelum Masehi, yang dikenal dengan istilah teks Septuaginta. Nah, kalau kita rujuk pada teks Masorah bahasa Ibrani tadi, itu tidak ada nama yang disebut Ilyas, tidak ada nama yang disebut Elias. Yang ada itu nama Elia. Jadi Eliyahu bahasa Ibrani ditransliterasikan ke dalam bahasa Yunani menjadi Elias, ditransliterasikan ke dalam bahasa Arab menjadi Ilyas. Jadi kalau seandainya antara Eliyahu dengan Ilyas tanpa ada mediator bahasa Yunani, kita menemukan jejak yang sulit yang dikatakan sebagai missing link. Tapi kalau ditemukan antara Ilyas, Elias, dan Eliyahu, maka rantainya jelas dari tradisi pewarisan pengetahuan. Ini pengantar saya. Kemudian kita lebih mengerucut lagi berkaitan dengan soal Yahudi dan Islam. Di dalam Al-Quran sendiri muncul istilah Quran, dan kita apa? Yang di pesantren pasti apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Saya tidak bicara mengenai doktrin, saya tidak bicara mengenai agama, tapi saya bicara di sisi linguistik. Kenapa di situ muncul istilah Quran? Dan apa arti dari Quran? Ternyata secara harfiah Quran diambil dari kata Qara, dan Quran arti harfiahnya bacaan. Dan apa yang dimaksud dengan Quran itu sendiri, ternyata banyak narasi, banyak kisah yang kalau dibandingkan dengan tradisi Yahudi itu sama dengan harganya. Dan orang-orang Yahudi sendiri kalau ingin mendapatkan bacaan ini, maka mereka melihat yang namanya Mikra atau Hamikra. Hamikra itu adalah Taurat itu sendiri. Taurat, kalau bahasa kita menyebutnya Taurat, itu mereka juga menyebutnya dengan istilah Hamikra. Kita menyebutnya Quran, mereka menyebutnya Hamikra. Jadi Hamikra itu ya Taurat yang disebut sebagai kitab yang diterima oleh Musa alaihissalam. Hamikra, nama lainnya juga disebut Torah Sefikhah, artinya Torah yang tertulis. Itu sebanding dengan Quran yang tertulis itu.
Jadi hamikra sebanding dengan Quran, dan dalam penyebutan Quran kita juga dikenalkan istilah qiraah sab'ah misalnya. Dalam tradisi Yahudi juga mengenal istilah mikra'ot. Jadi mikra'ot gitu. Itu sebagai pengembangan dari hamikra. Kalau kita menyebutnya ada Al-Quran, ada qiraah. Ini dari sisi logistik. Belum masuk ke substansi. Nanti jangan buru-buru masuk ke substansi, kita dari kulitnya dulu kan. Ya, harus sabar tenang. Jadi dari sisi ini, dari sisi persoalan kebahasaan, kita nanti akan menurunnya lebih. Kalau kita tahu yang namanya Quran, ada qiraah, dan dalam tradisi Yahudi ada yang disebut hamikra, ada mikra'ot. Kemudian itu nama lain dari Torah, dan Quran menyebutnya Allah. Pertanyaannya sekarang dari sini, apakah bisa dicari akar kata dari istilah Allah itu sendiri dalam bahasa? Jawabannya sulit. Tidak. Karena itu bukan dari bahasa. Itu istilah asing yang mengalami proses analisasi. Nah, Torah ternyata dari bahasa yang kita kenal bahasa Arab dan tercampur juga di dalam Al-Quran, ada hubungan dengan istilah Torah dari teks Ibrani itu sendiri. Dan Torah itu adalah kitab suci yang diterima oleh Musa alaihissalam. Sementara mereka tidak menyebutnya Musa, tapi menyebutnya Moshe Rabbeinu alaihissalam. Kita menyebutnya Musa alaihissalam. Lagi-lagi kita dibantu dengan tradisi keagamaan kita Muslim ini. Ada salah satu qiraah yang membolehkan membaca bukan dengan sebutan Musa, tapi Moshe. Misalnya, hal ateka hadithu Musa. Betul ya? Itu salah satu qiraah. Artinya apa? Antara Musa, dan Moshe bahasa Ibrani itu sebetulnya merupakan konsep yang sama. Ini dari kajian linguistik. Nah, Moshe dalam bahasa Ibrani menerima kitab yang namanya Torah. Torah itu bedanya. Orang yang mengajar Musa sendiri atau Moshe sendiri itu disebut more. Jadi kalau saya di sini itu sebutnya more. Ya, more. Artinya yang mengajar. Sedangkan tindakan saya mengajar ini disebut yara. Bendanya ini disebut Torah. Sifatnya or itu artiannya cahaya. Jadi antara or, Torah, more, yara itu kajian linguistik yang membuktikan. Dari sisi ini kita baru masuk ke relasi Yahudi dan Islam. Jadi sebelum masuk relasi Yahudi dan Islam, pengantarnya panjang lebar tadi. Sehingga tidak mungkin langsung membahas teksnya tanpa melalui pintu kebahasaan. Kalau membahas teks itu kan secara harfiah di kampus saya itu kajian sastra. Tapi kalau tidak dilalui dengan pintu kajian linguistik, mentah akhirnya. Baik, sekarang kita masuk ke materi pembahasan kita. Tadi disinggung bahwa pagi ini kita akan bicara mengenai relasi Yahudi dan Islam dalam teks dan konteks. Nah, tentu saja ini menarik untuk dibicarakan, karena kalau bicara konteks itu ada beberapa hal yang patut dicermati. Pertama, bisa dalam konteks kebahasaan atau juga bisa dalam konteks keagamaan. Kalau di sini lebih banyak konteks keagamaan. Kalau di kampus saya lebih banyak konteks kebahasaan. Ya. Atau juga bisa dalam konteks kebangsaan. Jadi ini tentu tidak bisa dipisah-pisahkan sebenarnya. Membahas kebahasaan, kemudian keagamaan, dan yang ketiga kebangsaan. Ini ketiga istilah ini penting sebetulnya. Tapi tidak mungkin saya bahas semua. Hanya beberapa hal penting saja yang ingin saya singgung. Dan menariknya kalau kita membahas tema besar, yakni kebangsaan itu, antara Islam dan Yahudi.
itu sebenarnya nasabnya itu satu. Nasab primordialnya itu satu. Dari siapa? Dari Abraham. Itulah sebabnya Perdana Menteri Israel yang pertama ketika menyerukan adanya satu negara, maka yang diserukan istilah anahnu bnei af echad. Jadi anahnu bnei af echad. Kami adalah keturunan dari Bapa yang satu. Kami adalah putra-putra dari nenek moyang yang satu. Yang dimaksud adalah Abraham itu sendiri. Jadi dari situ memang tidak bisa dipisahkan antara Islam dan Yahudi. Islam kebahasaannya diwakili dengan bahasa Arab, sementara Yahudi diwakili dengan bahasa Ibrani. Nah, kalau sudah bicara kebahasaan, lebih spesifik lagi bicara filologi. Dan kebetulan memang kajian saya lebih banyak ke soal filologi. Filologi itu sebenarnya kajian linguistik, tapi bukan linguistik sinkronis saat sekarang, tapi menghubungkannya dengan fenomena kebahasaan masa lampau. Jadi yang disebut diakronis, dan itu basisnya adalah teks, bukan oral, tapi teks yang tertulis maksudnya. Jadi kalau bicara filologis ya otomatis bicara kebahasaan, tapi kalau bicara teologis itu pasti bicara mengenai keagamaan, dan itu bidang saudara yang saya kini pasti lebih menguasai ya daripada saya. Dan kalau bicara kebangsaan nanti bicara politis, bicara historis dan lain sebagainya. Nah, yang penting bagi kita menjadi pengetahuan bersama. Kalau dipetakan itu sebetulnya ada dua blok. Ada yang disebut sebagai rumpun kebahasaan, ada yang disebut sebagai rumpun keagamaan. Kalau rumpun kebahasaan, kita mengenal misalnya bahasa-bahasa Semitik atau Semitic languages, bahasa-bahasa di Timur Tengah. Ibrani, Arab, Suryani, itu satu keluarga besar. Satu rumpun bahasa di kawasan Timur Tengah. Makanya kalau dalam bahasa Arab ada istilah salam. Dalam bahasa Suryani ada istilah slom. Ada selama, tergantung dari dialek barat atau dialek timur. Selama. Dalam bahasa Ibrani ada istilah shalom. Jadi salam, salam, kemudian selama, kemudian shalom. Secara harfiah, morfemnya, secara fonetisnya sama. Dan secara semantik juga sama. Arti harfiahnya damai sejahtera. Kita mengenal istilah sholat. Dalam bahasa Suryani mengenal istilah slota. Arti harfiahnya sama. Kemudian kita mengenal lagi istilah kitab. Dalam bahasa Ibrani ada istilah kitab. Menunjukkan itu satu rumpun yang sama. Ini kalau bicara mengenai rumpun bahasa Semitik Timur Tengah. Kalau kita orang Indonesia, itu ada hubungan dengan rumpun yang disebut Austronesia. Makanya orang Jawa kalau menyebut kaki itu ceker. Ya, masih ini bahasa yang kita kenal kan? Mahasiswa pasti suka beli itu. Ceker. Sementara ini bahasa Jawa. Kalau bahasa Bali tidak menyebutnya ceker, tapi cokor. Bangsawan itu dikenal dengan gelar cokorde. Jadi sebetulnya ini secara linguistik teruji. Ya. Atau saya ambil istilah yang lebih ekstrim, nampaknya di sini ada pasti. Orang Jawa menyebut pintu itu lawang pakai huruf W, huruf bilabial kalau dari tradisi linguistik. Bahasa Madura tidak menyebut lawang, label. Ya, ada yang Madura di sini. Nah, label. Orang Madura kesulitan mengucapkan huruf W, bergeser menjadi B. Huruf B dan W itu sama-sama huruf bibir. Kalau bahasa linguistiknya bilabia. Jadi menunjukkan memang dari sisi rumpun kebahasaan antara Bali, Madura, Jawa, Sunda itu Austronesia. Rumpun kebahasaannya.
Nah, sama dengan bahasa-bahasa di Eropa, termasuk bahasa Sanskerta atau Sanskrit, bahasa Parsi, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Latin, bahasa Yunani. Itu satu gerbong yang sama, yakni bahasa Indo-European languages. Contoh, misalnya, dalam bahasa Parsi ada istilah brother. Dalam bahasa Inggris ada istilah brother. Dalam bahasa Sanskerta ada istilah bharata. Artinya saudara-saudara. Dalam bahasa Sanskrit ada istilah mati. Dalam bahasa Parsi ada istilah model. Dalam bahasa Inggris ada istilah mother. Dalam bahasa Latin ada istilah pater. Maka ada doa yang disebut pater noster. Dalam bahasa Parsi ada istilah father. Dalam bahasa Inggris ada istilah father. Dalam bahasa Jerman ada istilah vater. Jadi menunjukkan itu satu rumpun bahasa. Makanya tadi sejak awal saya berkata, apakah mungkin agama-agama itu asal dari sumber yang sama? Apakah mungkin bahasa-bahasa sedunia itu berasal dari sumber yang sama? Itu para peneliti masih berpikir keras untuk menemukan bahasa yang utama itu. Tapi tidak mungkin, karena jaraknya terlalu jauh. Yang bisa hanya menunjukkan rumpunnya, keluarga besarnya. Tapi nenek moyang yang tunggal ini sampai sekarang kesulitan untuk menemukan. Karena harus membutuhkan bukti konkret, bukan klaim kitab suci. Kalau klaim kitab suci selesai sudah, ya kan? Oke, sekarang saya berikan informasi. Memang ada rumpun kebahasaan, ada rumpun keagamaan, dan itu saya istilahkan dengan satu keping mata uang. Bicara mengenai agama tanpa bicara soal bahasa itu saya kira tidak mungkin. Karena bagaimanapun juga bicara agama itu ada kitab suci. Kalau tidak disebut agama, ya hanya aliran kepercayaan tanpa menyebutkan kitab sucinya. Jadi kalau bicara kitab suci pasti ada teksnya, teks tertulis. Dan teks tertulis itu menggunakan bahasa. Dan bahasa itu kajian yang utama sebelum bicara teksnya itu sendiri. Makanya saya mengatakan dua ini ibarat dua pilar dalam membangun pengetahuan itu sendiri. Nah, lebih khusus lagi kalau bicara mengenai keagamaan dan bicara mengenai soal kebahasaan, lebih khusus soal kebahasaan, ada yang disebut linguistik sinkronis, ada yang linguistik diakronis, dan tentu saja itu metodologinya berbeda, teorinya pasti berbeda. Tapi yang penting kalau bicara kitab suci, yang bisa dipakai adalah kajian linguistik diakronis. Itu sangat urgent dalam kajian keagamaan untuk saudara-saudara sebenarnya. Dan dalam konteks ini, bahasa Ibrani dan Arab itu memang harus dikuasai. Cuma masalahnya, saya tidak tahu apakah di IAIN itu sudah diajarkan bahasa Ibrani sebagai bahasa yang betul-betul penting. Saya belum menemukan data ini. Mungkin baru di sini. Itu pun baru embrio ya. Kalau seandainya itu dipelajari, itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Bukan hanya bicara mengenai studi keagamaan dalam konteks Al-Quran sebagai basicnya, tapi bagaimana bahasa yang terekam dalam Quran sebagai medianya itu bisa dieksplorasi dari konteks kajian linguistik. Dan itu pasti ada mata rantai dengan teks-teks yang lain. Dan saya punya keyakinan, tapi bukan keyakinan karena doktrin ya, tapi punya prediksi bahwa memang bahasa itu saling menyapa dengan yang lain. Bahasa yang satu itu saling ada koneksitas dengan bahasa yang lain. Apalagi bahasa-bahasa yang ada di Timur Tengah itu ada sentuhan dengan bahasa-bahasa tradisi Arya. Dan saya sudah tulis buku itu, judulnya Aryo-Semitic Philology. Ternyata dalam bahasa Timur Tengah itu banyak warna bahasa Parsi, banyak warna bahasa Sanskrit. Berarti ini bukan teks yang independen, tapi ada relasi dengan teks-teks yang lain.